Lalu kemudian Mary dibawa ke rumahnya, diancam dengan pisau, diperkosa berulang-ulang, dicekik hingga mati dengan tali nilon, kemudian tubuhnya dikubur di hutan di luar kota. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Seperti biasa, di video kali ini gue akan membawakan satu kasus pembunuhan sadis dari pasangan maut Catherine dan David Byrne. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. High school truant, and my parents basically said, what's the point of being at school anymore? I worked 60 hours a week to pay for my living expenses. I worked full-time at that time at Cherry. Di balik wajah biasa, tersembunyi kejahatan yang bahkan tidak bisa terbayangkan. Catherine dan David bukan cuma pasangan biasa, tapi juga pasangan pembunuh yang meneror Australia Barat di bagian pedesaannya. Bersama-sama mereka menebar teror mematikan di Perth, Australia. Catherine dan David membuktikan bahwa kejahatan bisa berwajah ramah dan korban-korbannya tidak pernah melihat kedatangannya. David Byrne lahir pada tanggal 16 Februari 1951 di sebuah keluarga miskin dan kacau di Wattle Grove, Australia Barat. Masa kecilnya penuh dengan kekerasan, alkohol, dan tanpa perhatian atau peran orang tua. Sejak remaja, David benar-benar sudah sangat aneh. Dia suka sekali memotong hewan, berbohong, dan mencuri. Usianya baru belasan tahun saat dia mulai melecehkan perempuan di sekitarnya. Catherine Harrison lahir pada tanggal 21 Mei 1951. Nasibnya tidak lebih baik. Ibunya meninggal saat Catherine masih kecil, lalu dia dikirim ke panti asuhan. Kemudian saat dia remaja, Catherine bertemu David dan langsung jatuh cinta. Mereka berdua bagaikan magnet, saling lengket, saling butuh, dan menjadi partner in crime. Tapi hubungan mereka merusak masa depan saat keluarga Catherine tahu siapa David yang sebenarnya. Mereka berusaha untuk memisahkan keduanya. Catherine kemudian menikah dengan pria lain dan punya 7 anak. Tapi hatinya tidak pernah benar-benar lepas dari David ketika akhirnya setelah bertahun-tahun kemudian Catherine meninggalkan suaminya dan anak-anaknya untuk kembali kepada David. Dunia gelap mereka benar-benar akan mulai terbentuk. Di rumah kecil nomor 3 di Moorhouse Street, Catherine dan David hidup seperti pasangan biasa pada umumnya. Tapi di dalamnya, mereka menanam fantasi yang makin lama makin mengerikan dan sangat gila. David punya ketertarikan terhadap kekerasan seksual. Catherine, dia mengetahui itu dan memilih untuk tetap ikut bersama David. Karena ketakutan terbesarnya Catherine adalah kehilangan sosok David yang gila ini, mereka akhirnya memutuskan untuk menjaga cinta ini tetap abadi. Mereka harus menculik, memperkosa, dan membunuh perempuan lain bersama-sama. Korban pertamanya bernama Mary Nelson, mahasiswa hukum berumur 22 tahun, tepatnya pada tanggal 6 Oktober 1986. Mary butuh sekali suku cadang untuk mobilnya. David dan Catherine menawarkan bantuan, katanya suku cadang ada di rumahnya. Lalu kemudian Mary dibawa ke rumahnya, diancam dengan pisau, diperkosa berulang-ulang, dicekik hingga mati dengan tali nilon, kemudian tubuhnya dikubur di hutan di luar kota. Korban kedua bernama Susannah Candy, siswi SMA berumur 15 tahun. Pada tanggal 20 Oktober 1986, Susannah diculik saat sedang jalan kaki pulang dari sekolah. Catherine membujuknya untuk masuk ke dalam mobil. Kemudian Susannah disekap, diperkosa, dipaksa menulis surat seolah-olah dia kabur dari rumah. Ketika Susannah terlalu menuruti kemauan David dan mulai akrab, Catherine menjadi sangat cemburu. Karena David tidak mau Catherine marah dan cemburu, David terpaksa harus mencekiknya di depan Catherine lalu menguburnya hidup-hidup. Korban ketiga bernama Noellen Patterson. Patterson berusia 31 tahun. Dia diculik pada tanggal 1 November 1986. Dia disekap selama beberapa hari karena David menyukainya dan ingin menyimpannya lebih lama. Karena David menyukai Patterson, Catherine merasa terancam. Dia kemudian memaksa David untuk membunuh Patterson. Mereka memaksa Patterson untuk meminum pil tidur, kemudian dicekik hingga tewas.
Korban keempat bernama Dennis Brown, berumur 21 tahun. Dia diculik dari halte bis, disekap, diperkosa berulang kali, dibawa keluar rumah untuk dibunuh. David menikamnya berkali-kali di bagian leher dan dadanya. Korban kelimanya bernama Kate Moyer. Dia selamat guys, dia baru berumur 17 tahun. Dia menjadi korban pada tanggal 9 November 1986. Dia diculik saat menumpang di dalam mobil David dan Catherine. Dia diperkosa berkali-kali dan diikat di tempat tidur. Tapi Kate berbeda, dia sangat amat cerdik. Dia pura-pura patuh sambil mencari kesempatan. Saat Catherine lupa mengunci pintu, Kate kabur setengah telanjang dan penuh dengan luka-luka, mengetuk rumah pintu tetangganya, dan disitulah akhir permainan dari David Byrne. Saat polisi datang ke rumah David dimintai keterangan. Awalnya saat diinterogasi dia tidak mau mengakui atas semua pembunuhan gilanya, tapi setelah beberapa jam diinterogasi, mereka akhirnya mengakui semua pembunuhannya. Mereka mengaku menikam dan membunuh korbannya secara hidup-hidup. Mereka juga mengaku membunuh demi menjaga hubungan mereka tetap spesial. Yang paling gak masuk di akal, mereka mengatakan akan terus membunuh jika dia tidak tertangkap oleh polisi. Fix sakit jiwa. Setelah sudah ditangkap, David Byrne bunuh diri di dalam penjara pada tahun 2005, menggantungkan dirinya di dalam sel penjara. Catherine beberapa kali mengajukan pembebasan bersyarat, tapi selalu ditolak. Dia sekarang sudah tua, hidup dalam penjara, diisolasi dari narapidana lain karena takut dibunuh. Rumah mereka di Morehouse Street dihancurkan, tapi luka di dalam rumah itu tetap akan ada selamanya. Sampai hari ini, orang-orang masih berbisik tentang pasangan gila itu. Dua orang biasa dengan cinta yang tidak biasa, yang berubah menjadi mesin kematian. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.